Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ketiga ya. Semoga amal ibadah kita semuanya, puasa kita semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini hingga Ramadan nanti selesai. Baik, teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas tentang apa sih bisnis yang cocok di bulan Ramadan, termasuk kondisi corona saat ini yang belum selesai ya, hampir 2 bulan sehingga membuat kita terus berpikir keras bagaimana kita bisa survive ya di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin share tentang 4 bisnis yang bisa digarap atau bisa dijalankan oleh teman-teman. Yang pertama, bisnis online shop. Jadi hari ini bisnis online shop luar biasa maraknya begitu, karena memang satu-satunya pilihan untuk berbisnis karena orang enggan untuk keluar rumah untuk mencari makanan, untuk mencari barang-barang dan lain sebagainya. Di luar sana banyak mall-mall yang tutup, banyak mall yang kehilangan konsumennya. Kenapa? Karena konsumen mereka lebih memilih di rumah. Tapi ingat, namanya kebutuhan itu tetap akan dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, tugas kita sekarang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara online begitu. Kita yang mengantarkan ke orang-orang atau konsumen. Kita yang jemput bola begitu. Caranya gimana? Kita bisa ngiklan di medsos, di marketplace. Kalau ada konsumen yang berminat, kita langsung antar ke mereka. Online shop. Apa saja barang yang bisa dijual? Banyak sekali ya. Yang awalnya bisa dijual atau yang awalnya sebelum corona ini offline, maka kita bisa online kan sebagian besarnya. Seperti bahan makanan pokok ya, 9 bahan makanan pokok, kemudian hand sanitizer, kemudian masker, ke kurma ya, dan baju-baju lebaran dan lain sebagainya. Itu banyak sekali bisa kita online shopkan. Pertama. Yang kedua, makanan tahan lama ya. Kenapa saya rekomendasikan makanan tahan lama? Karena hari ini orang enggan untuk keluar rumah ya, mereka memilih untuk di rumah saja, masak dan goreng makanan di rumah, menanak nasi di rumah begitu. Nah, ini peluang bagi teman-teman semuanya. Jadi mereka-mereka ini atau konsumen ini memerlukan bahan baku atau memerlukan makanan-makanan yang bisa digoreng di rumah mereka ya. Seperti bahan makanan yang terbuat dari ikan ya, kemudian ayam, bebek, daging, itu bisa dibuat tahan lama dengan cara apa? Dengan cara dibuat frozen. Bahkan buah-buahan, sayur-sayuran juga sama. Contoh misalnya durian kita bisa buat dalam bentuk frozen dan itu bisa bertahan 3-4 hari. Jadi teman-teman bisa kirim ke antar daerah atau di luar pulau ya, dalam jangka waktu 3-4 hari ya. Barang apa saja itu tadi sudah saya sebutkan, semua hal bisa kita buat tahan lama ya, baik yang digoreng, baik yang direbus dan lain sebagainya. Yang ketiga, rempah tradisional. Jadi teman-teman bisa berbisnis rempah tradisional ini. Kenapa? Karena disinyalir rempah ini bisa membuat tubuh semakin fit, kemudian imunitas tubuh semakin kuat ya, antibodi semakin kuat, sehingga kita berharap dengan kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga virus-virus tidak bisa masuk ke tubuh kita ya, termasuk virus corona yang mengkhawatirkan hingga hari ini. Apa itu barang-barang yang bisa dijual? Misalnya rempah-rempah jahe, kunyit, temulawak ya, dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa tahu sendiri. Jual saja dibungkus dalam kemasan-kemasan kecil atau kemasan besar, kemudian di online shopkan. Yang keempat ya, bisnis emas ya. Kenapa bisnis emas? Ingat teman-teman semuanya, hari ini di luar sana banyak perusahaan-perusahaan dan UKM-UKM yang memberhentikan karyawannya atau alias PHK. Tidak hanya 1-2 orang loh ya, ini ribuan orang ya, ribuan orang. Bahkan saya lihat di berita kemarin
hampir 1,2 juta orang yang di PHK, kita hitung secara global di Indonesia. Nah, ini menjadi indikasi bahwa kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Artinya bahwa ada memprediksi akan terjadi krisis seperti krisis 98. Nah, bagi teman-teman yang melihat peluang ini sangat bagus. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki duit di luar sana, memiliki dana di luar sana, akan menarik dananya. Kemudian dana ini tentu tidak mereka diamkan, tapi akan mereka investasikan. Mereka akan barter dengan barang-barang yang sekiranya bisa bertahan lama, ya. Salah satunya dalam bentuk emas. Ya, kenapa emas? Karena emas ini sifatnya itu liquid, ya, sifatnya bisa tahan terhadap inflasi begitu, sehingga sewaktu-waktu bisa dicairkan. Nah, oleh karenanya ini peluang juga sangat cocok, ya, sangat baik, ya, beli emas kemudian dijual, ya, dan ini menjadi incaran orang-orang di luar sana hari ini. Nah, 4 bisnis ini bisa teman-teman coba, bisa teman-teman lakukan untuk bisa survive di kondisi wabah corona dan kondisi kedatangan bulan Ramadan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melanjutkan berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan diberikan pahala yang melimpah kepada kita, diterima puasa kita hingga akhir Ramadan nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.